Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pinter bareng Amun. Selamat berjumpa kembali, sahabat pinter. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video yang masuk dalam kategori video motivasi yang sebetulnya ini adalah video tentang motivasi yang berguna bagi diri saya sendiri yang memang sudah saya terapkan, dan ini adalah bagian dari refreshment untuk saya mengingat kembali apa yang sudah saya terapkan, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi sobat pinter semua, khususnya bagi keluarga saya dan anak-anak saya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah warisan yang memang bermanfaat di kemudian hari. Nah, video kali ini adalah saya akan menampilkan materi tentang 5 cara mengenali diri. Ya. Jadi dalam memulai suatu kehidupan, ingin membangun sebuah pengembangan diri, saya tentunya mulai dengan sebuah kajian, yaitu mengenali diri sendiri dulu. Nah, ada beberapa tips yang memang saya coba rangkum, dan ini menjadi lima lima yang paling mendasar yang perlu kita pahami semua. Jadi 5 cara mengenali diri sendiri itu, ya seperti yang tersaji di layar ini. Yang pertama adalah bersikap jujur pada diri sendiri. Jadi kita uh, memulai sesuatu tentunya harus didasari dengan sikap jujur. Nah, jujur yang paling utama adalah jujur terhadap diri sendiri. Apa yang perlu diperhatikan pada saat kita bicara jujur? Nah, tentunya setiap manusia itu dibekali akal pikiran dan hati. Ya, untuk mengkombinasikannya itu tentu kita perlu mengevaluasi sebuah rasa. Ya, untuk apa? Karena setiap manusia itu prinsipnya punya pengalaman, ada rasa pernah merasakan sedih, ya, pernah merasakan senang, kemudian juga pernah merasakan gelisah maupun nyaman, ya. Nah, juga misalnya, pernah merasakan galau dan juga tenang, ya. Ada saatnya kita galau, ada saatnya kita merasa tenang, nyaman. Kemudian mungkin ada beberapa contoh lain seperti misalnya kita kadang merasa takut atau juga merasa berani, ya. Nah, memulai sesuatunya itu untuk jujur pada diri sendiri adalah kita harus melihat bahwa kapan kita harus di posisi tenang, kapan harus di posisi berani, kapan harus di posisi takut. Nah, di sini menurut saya, pribadi saya ini adalah, yang saya lakukan adalah saya mengevaluasi. Karena pada prinsipnya di slide ini, dalam evaluasi yang dilakukan ini adalah untuk melihat keseimbangan. Ya, kapan kita dalam posisi harus berani, kapan kita juga dalam kondisi kita harus punya rasa takut. Ya, karena kalau manusia kalau terlalu takut juga akhirnya tidak memiliki kemampuan untuk melangkah, keberanian untuk melangkah, tapi kalau terlalu berani juga takutnya juga berlebihan. Ya, jadi saya dalam konteks ini adalah ingin menyampaikan bahwa keseimbangan dalam mengevaluasi rasa yang kita punya, apa yang kita rasakan saat ini, kita harus bisa manage. Kapan waktunya kita harus berani, kapan kita waktunya harus bisa memanage rasa kesedihan. Ya, ini yang faktor pertama adalah kita harus jujur terhadap diri kita sendiri. Kita tipe orang yang pemberani atau memang tipe orang yang penakut. Ya, jadi kita harus jujur. Kemudian dengan begitu kita bisa menciptakan sebuah perspektif. Ya, sebuah perspektif bahwa kita mau melangkah untuk sesuatu, kita pasti punya dasar historis pengalaman karena kita sering mendapatkan feedback, mendapatkan faktor-faktor yang berinteraksi langsung dengan kita, akhirnya menimbulkan sebuah perspektif sudut pandang kita terhadap sesuatu. Nah, kemudian akhirnya itu terbentuklah sebuah kepribadian diri, ya. Jadi dengan kita bisa jujur terhadap diri kita sendiri, kemudian kita bisa mengevaluasi rasa yang kita punya, dan kita bisa pahami setiap manusia pasti pernah merasakan sedih, pasti pernah merasakan senang. Nah, kita harus pahami bahwa itu juga dibutuhkan sebuah keseimbangan supaya kita bisa menciptakan sebuah perspektif yang memang kita butuhkan untuk menciptakan bisa membentuk sebuah kepribadian. Nah, dengan gitu kita bisa membentuk sebuah kepribadian diri kita. Jadi ini yang pernah saya bangun untuk memulai sesuatu, untuk bisa mengenali diri sendiri. Saya pertama kali adalah saya harus
bicara jujur terhadap diri sendiri. Apa yang saya rasakan, saya bagaimana tipenya, dan bagaimana saya akan membentuk sebuah perspektif sehingga akhirnya saya tahu kepribadian saya seperti apa. Itu adalah uh, yang pertama, yang cara mengenali diri sendiri. Nah, yang kedua ini adalah pada prinsipnya kita dikasih panca indera ya, ada pendengaran, dan tentunya pada saat kita mendengar, pahami apa suara hati kita. Ya. Nah, langkah kedua ini mungkin lebih kepada pada saat kita punya punya rasa ya, setelah kita melakukan evaluasi, kita jujur terhadap diri kita sendiri. Nah, mungkin kita perlu mendengar dan memahami kita ini dalam positioning-nya seperti apa. Nah, kita harus bisa mendeskripsikan diri kita, ya. Kita seorang manusia yang memang punya kelebihan A dan bisa diimplementasikan berkaitan dengan kelebihan kita sendiri. Jadi, kita bisa mendeskripsikannya dengan baik dan kita harus bisa mendengarkan dulu. Sebetulnya diri kita ini mampu nggak sih? Diri kita ini jagonya di mana nih? Nah, ini yang mungkin di tips yang kedua. Langkah yang pertama adalah kita bisa mendeskripsikan diri kita sendiri. Kemudian buat sebuah pertanyaan. Kalau saya biasanya akan buat 5 pertanyaan yang berkaitan dengan diri kita, yang berkaitan dengan diri saya sendiri. Kemudian tentunya kalau kita sudah meng-create sebuah pertanyaan, kita harus menemukan jawabannya, ya. Kalau kita hanya membuat pertanyaan tanpa menemukan jawabannya, ya tentu kita harus bisa bisa balik kita harus balik lagi ke tahap awal, kita perlu mengevaluasi. Nah, biasanya salah satu contoh misalnya pertanyaan yang saya buat, dalam hidup ini, nanti saya pada saat dewasa, pada saat saya berkeluarga, pada saat menjadi seorang bapak, pada saat saya menjadi seorang ayah, apa yang harus kita berikan, kebahagiaan apa yang bisa kita berikan kepada keluarga terdekat, contoh istri dan anak. Ya, tentunya yang spesifik, misalnya bicara pendidikan. Ya, bicara pendidikan tentunya saya akan memberikan uh, pendidikan yang optimal pada anak saya, contoh. Nah, berarti untuk mencapai itu, ya untuk mencapai saya bisa di titik bisa memberikan pendidikan yang layak, tentunya bicara layak itu nggak harus mahal. Tentunya pemilihan sekolah yang tepat, pergaulan yang benar, lingkungan rumah yang memang bisa uh, membangun pribadi anak saya itu menjadi orang yang memang kita ingin capai nanti, tentunya juga itu sudah dipikirkan dan kita mulai menyusun langkah-langkah sehingga itu jawabannya bisa terbentuk. Ya, kemudian setelah kita tahu langkah-langkahnya, jawabannya, kita akan mulai membentuk keyakinan diri kita. Gimana cara memulainya? Berarti kalau misalnya kita mau menempatkan anak saya, contoh tadi ya, di posisi sekolah yang memang layak, bukan harus mahal ya. Berarti kita harus bisa menyiapkan hal-hal, oh misalnya berarti ada biaya yang harus dikeluarkan. Misalnya anak kita itu butuh pendampingan atau butuh ditambah guru les ngaji misalnya. Nah tentunya itu kan hal-hal seperti itu sudah kita siapkan. Nah, gimana cara menyiapkannya? Berarti kita harus membuat sebuah rencana. Rencana berarti saya pribadi saya harus punya penghasilan. Gimana cara bisa menghasilkan sesuatu? Berarti saya harus menciptakan sebuah uh, hasil yang memang sesuai dengan kemampuan saya. Nah, dengan kita memahami langkahnya itu akan saya pribadi ya menilainya itu adalah itu akan membentuk keyakinan saya bahwa dalam melakukan langkah-langkah itu adalah sesuai dengan memang yang apa sudah saya rencanakan. Jadi dengan begitu kita sudah pahami apa yang kita tuju sehingga saya lebih yakin oh berarti saya harus mulai di tahap mana, mau masuk ke arah mana, mau melangkah ke arah mana. Apakah saya misalnya nanti menjadi seorang karyawan, karyawan dengan posisi tertentu yang memang harus punya penghasilan yang cukup untuk bisa menjalankan tadi beberapa rencana-rencana program yang akan saya lakukan, atau misalnya saya membangun sebuah usaha yang secara pendapatan bisa saya dapatkan sesuai dengan target yang sudah saya tetapkan. Nah, kemudian kita masuk di tahap ketiga ya, cara mengenali diri sendiri tentunya dengan mengetahui dan memahami kelebihan dan kelemahan kita. Pada prinsipnya manusia itu punya batasan, tapi bukan berarti batasannya itu harus sama setiap orang. Setiap manusia itu punya kelebihannya masing-masing dan kelemahannya masing-masing. Nah, untuk bisa mengenali diri kita sendiri, kalau kita
bisa memahami kelebihan kita, kita akan lebih tahu arahnya mau kemana. Karena dengan kita memahami kelebihan kita, kita lebih pede, kita lebih menguasai, kita lebih yakin bahwa langkah kita itu memang sudah sesuai dengan apa yang akan kita tuju dan memang target yang sudah ditetapkan. Dan juga di sisi lain didampingi dengan beberapa kekurangan. Supaya apa? Supaya kalau kita paham kelebihan, paham kekurangan, satu kalau menurut saya lebih prefer lebih kepada saya lebih menjaga menjaga ego. Oh berarti kita ada beberapa, kita tahu beberapa kelebihan kita, tapi juga kita tahu beberapa kekurangan. Akhirnya itu yang membuat kita lebih lebih bisa mengerem, ya. Contoh misalnya gini, memulainya itu dengan kita apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita. Nah, kalau kita sudah misalnya ambil contoh 5 kelebihan-kelebihan kita, 5 kekurangan-kekurangan kita. Kalau kombinasi itu kita pahami dan itu bisa diselaraskan, itu yang membuat kita lebih, satu, lebih tenang, kedua, kita lebih paham bahwa eh, kita sadar beberapa kekurangan itu juga kalau kita punya ruang untuk kita kembangkan, itu punya peluang juga untuk menjadi sebuah kelebihan. Jadi bisa jadi tadinya di sisi minusnya itu adalah kita ada punya kekurangan yang misalnya saya contoh saat ini kurang fasih dalam berbahasa Inggris. Nah, berarti saya kalau pengen menjadi paham atas fasih dalam berbahasa Inggris, saya punya ruang untuk mengembangkan area itu sehingga nanti saya kalau itu menjadi sebuah kelebihan saya, itu bisa digunakan yang bermanfaat, yang lebih bermanfaat di sisi lain. Nah, itu jadi menurut saya dengan begitu kita juga lebih 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 yakin dengan satu kita punya kelebihan-kelebihan dan kedua kita punya ruang untuk area untuk bisa kita kembangkan. Di sisi lain kita juga punya pandangan bahwa oh kita masih punya kekurangan, berarti kita juga jangan terlalu sombong, mungkin kita juga lebih wise, lebih bijak dalam melakukan segala sesuatu. Nah, itu hal seperti itu bisa kita komunikasikan. Dengan begitu, kita bisa pahami dengan betul bahwa apa potensi yang memang bisa kita ataupun kemampuan yang bisa kita kembangkan. Nah, kalau kita kuat misalnya saya senang main Excel gitu. Ya udah, pada saat pekerjaan-pekerjaan tertentu ya saya lebih pede. Saya bisa kasih kontribusi yang lebih bahkan bagi organisasi ya di perusahaan ataupun organisasi di kemahasiswaan misalnya. Jadi kalau kita pahami kelebihan kita, kita bisa memberikan kontribusi yang lebih. Bahkan kita bisa memberikan impact yang bisa berdampak pada pihak-pihak yang ada di sekitar kita, lingkungan kita. Kemudian kalau kita sudah bisa membentuk sebuah potensi dan kemampuan diri kita, kita bisa menciptakan yang namanya semangat dan motivasi diri. Jadi dengan begitu kita lebih pede, kita lebih paham ruang mana yang bisa kita garap, mana yang bisa kita eksplor lebih jauh, dan ruang mana yang memang bagian pengembangan yang akan kita lakukan di kemudian hari, bagian dari pengembangan. Nah, langkah keempat ya, yang cara untuk menilai diri sendiri ya, mungkin kita perlu amati bidang yang kita kuasai. Tadi kita udah tahu kelebihan kita, ya jangan jauh-jauh, ya sudah itu kita geluti, kita kuasai lebih dalam, kita kita eksplor lagi dan mudah-mudahan dengan begitu kita bisa tahu nih porsi kita. Oh ternyata dengan kelebihan-kelebihan kita tadi, ya kita bisa ciptakan sebuah minat dan bakat ya. Kita bisa mengkomunikasikan minat kita mau kemana dan bakat apa yang sudah kita miliki dengan kelebihan-kelebihan yang sudah kita identifikasi tadi. Sehingga hal-hal yang menjadi potensi diri itu bisa terbentuk ya. Dengan kita bisa melihat bahwa potensi itu terbentuk ya, kita bisa pahami mana keterbatasan yang menjadi ruang untuk kita kembangkan, kemudian juga mana hal-hal yang bisa kita tetapkan untuk pencapaian di kemudian hari berdasarkan apa yang kita punya dari potensi yang kita dapat tadi. Ya, dengan kita pahami bahwa minat kita ke arah mana, dengan bakat yang kita punya, dengan sudah kita mengidentifikasi kelebihan-kelebihan kita, dan kita tahu mana mana potensi yang bisa kita kembangkan sehingga kita bisa mencapai sebuah tujuan yang memang sudah kita tetapkan. Nah, itu yang poin keempat. Nah, poin kelimanya mungkin lebih kepada kita harus sadari dan pahami bahwa kita punya peran di dalam
kehidupan. Kita hidup bermasyarakat, hidup bernegara, hidup berkeluarga. Kalau dalam sebuah lingkaran kecilnya adalah keluarga, dalam lingkaran menengahnya bermasyarakat, yang lebih besarnya bernegara ya. Nah, kita harus pahami setiap orang itu juga punya peran ya, punya tugas dan tanggung jawab. Termasuk diri kita. Ya kalau saya saat ini, saya sebagai posisi pribadi, saya sebagai manusia, saya punya tanggung jawab beribadah, saya punya orang tua, saya punya tanggung jawab untuk berbakti kepada orang tua, dan saya juga sebagai seorang bapak yang harus punya tanggung jawab memberikan rezeki, nafkah kepada keluarga saya sendiri. Kemudian saya juga sebagai karyawan, yang saya juga punya atasan, saya harus bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab yang sudah ditetapkan sebagai target dari organisasi. Kemudian misalnya saya juga sebagai warga ya, berarti saya punya tanggung jawab yang memang harus dikeluarkan, yang dipresentasikan. Dan tentunya ini juga harus sinergi dengan lingkungannya. Makanya tadi saya bilang, pada saat kita di lingkungan keluarga, pada saat di lingkungan pribadi saya sebagai seorang anak, sebagai diri, sebagai seorang manusia yang harus bertanggung jawab, kita punya tanggung jawab untuk melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Kemudian pada saat saya di posisi sebagai seorang anak, saya masih punya orang tua, apa tanggung jawab kita? Nah, jadi kita harus bisa memahami. Nah, di situ dengan kita bisa memahami peran kita dengan baik, ya, mudah-mudahan kita juga bisa mengenali diri kita. Jadi, 5 tips tadi yang menurut saya yang eh, saya merasakan sudah saya jalani dan ini cukup efektif. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan inspirasi bagi sahabat pintar semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa dukung channel Pintar Bareng Amun, klik like, share, and kalau memang mau memberikan komentar, pandangan, dan juga masukan, saya sangat senang hati untuk bisa menerimanya. Mudah-mudahan ini bagian dari pengembangan channel Pintar Bareng Amun, dan jangan lupa subscribe channel Pintar Bareng Amun ini. Mungkin itu aja, sahabat Pintar Bareng Amun. Mohon maaf kalau memang ada kekurangan. Mungkin saya perlu disclaimer sekali lagi bahwa ini adalah video yang memang saya buat untuk ya ditujukan sebagai bagian dari refreshment diri saya. Saya akan refresh lagi. Memang ini adalah hal-hal yang memang untuk mengingatkan saya, yang memang sudah juga saya terapkan. Mudah-mudahan saya tidak melupakan apa yang sudah saya jalankan, dan juga mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi bagi sahabat pintar semua, dan khususnya bagi keluarga saya dan anak saya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu. Ciao.